Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama dengan Kak Amsal. Pada video kali ini kita akan bahas lanjutan dari materi soal latihan UTBK 2022 yaitu tentang gerak lurus. Oke, kita mulai saja dari soal yang pertama. Di sini diberikan sebuah gerak lurus sebuah benda. Diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Kecepatan rata-rata benda tersebut dari T0 sekon sampai T8 sekon adalah. Oke, jadi ini adalah salah satu tipe jadi soal ini masuk tipe UTBK 2021. Katanya ini masuk materi UTBK 2021. Soalnya persis seperti ini. Dan juga ini masuk materi GLB plus GLBB. Berarti untuk menyelesaikannya kita butuh pemahaman tentang konsep GLB dan GLBB atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke. Berarti saya akan jelaskan dahulu konsep dasar dari kedua gerak lurus tersebut. Konsep yang harus dipahami pertama yaitu tentang konsep GLB. Oke, kita mulai. Jadi konsep GLB. GLB itu sendiri kita akan mulai pemahaman dari konsep grafiknya. Grafiknya ada hubungan antara waktu terhadap perpindahannya. Dia berupa garis lurus seperti ini. Kemudian hubungan berikutnya adalah yang harus kita pahami, hubungan antara kecepatan ya terhadap waktu. Bentuknya dia seperti ini. Jadi bentuknya seperti itu. Artinya bahwa kecepatannya di sini tetap kalau pada GLB. Kalau misalkan kita buat bentuk luas di bawah kurva, maka akan kita peroleh bahwa luas kurva VT ya, VT itu tidak lain adalah sama dengan besarnya perpindahan ya atau jarak tempuh. Kalau jarak tempuh kita simbolkan dengan X, berarti bisa kita dapatkan X itu sama dengan luas kurva, maka rumusannya panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu sendiri kita ambil panjangnya adalah kecepatannya, kemudian lebarnya adalah waktu. Maka kita dapatkan rumusannya X sama dengan V kali T. Jadi pada GLB hanya satu rumusan ini saja. Ya, di mana nilai kecepatannya itu kecepatan benda itu tetap sepanjang waktu tertentu selama benda itu bergerak. Jadi ini saja. Kemudian kita lanjut pada konsep kedua, yaitu tentang konsep yang kedua adalah konsep GLBB. Jadi ada GLBB. Pada konsep GLBB merupakan konsep di mana gerak lurus yang kecepatannya berubah secara beraturan. Sehingga kalau kita mau pahami dari konsep grafiknya bentuknya seperti ini. Ini adalah waktu, ini adalah perpindahannya. Bentuk grafiknya seperti ini. Oke, jadi bentuk grafiknya seperti ini ya. Bentuk parabola terbalik atau bentuk grafik persamaan kuadrat kalau di matematika ya. Ini hubungan antara perpindahan dan waktu. Lantas gimana hubungan untuk antara
kecepatan terhadap waktu. Nah, hubungannya dia, kalau kita gambarkan, ini V, ini adalah T, bentuknya seperti ini. Dia mengalami perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu terjadi secara beraturan. Jadi misalkan V0 ya. Di sini biasanya V0. Jadi dia mengalami perubahan kecepatan. Oke. Kemudian nanti rumusan yang kita dapatkan akan berbeda dengan rumusan pada GLB. Mengapa demikian? Karena dari grafiknya saja berbeda. Dari grafiknya berbeda, sehingga nanti kita akan dapatkan rumusan bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Ini saya hapus dahulu. Rumusan yang kita dapatkan itu untuk kecepatannya, karena bentuknya dia berubah ya. Kecepatannya, maka V sama dengan V0 plus minus A kali T. Kenapa di sini plus minus? Karena pada GLBB itu ada gerak benda yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Jadi pada GLB itu ada yang dipercepat. Kalau gerakannya misalkan dipercepat, berarti dia itu tandanya positif. Kalau gerakannya diperlambat, berarti tandanya negatif. Atau ada kata kunci kata lambat, maka dia gerakannya itu atau tandanya itu negatif. Berikutnya adalah untuk menentukan besar perpindahan. Tentu akan berbeda pula karena kecepatannya mengalami perubahan. Nanti kita akan dapatkan, kalau kita uraikan bentuk grafik ini, kita akan peroleh hubungan V0 kali T plus minus setengah dari AT kuadrat. Jadi inilah hubungan ya. Inilah hubungan kecepatan kemudian perpindahan yang terjadi atau pada kasus gerak lurus berubah beraturan. Yang jadi pertanyaan adalah, Kak, tapi ada rumus kalau pada GLBB itu biasanya ada 3. Oke, biasanya ada 3. Itu gimana ya kalau ada 3 itu? Memang ada 3. Yang ketiga itu adalah ketika rumusan kecepatan ini kita substitusi ke persamaan di bawah ini. Jadi ini di substitusi, maka akan kita dapatkan bentuk persamaan baru. Bentuk persamaan yang dimaksud adalah bentuknya seperti ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AX. Ini biasa kita gunakan pada kasus-kasus tertentu. Ini digunakan pada kasus-kasus tertentu. Jadi ingat, ini digunakan pada kasus-kasus tertentu. Ini digunakan pada kasus-kasus tertentu ya. Jadi ini digunakan pada kasus-kasus tertentu. Nah, kalau soal ini gimana? Pertanyaannya muncul kembali adalah, bagaimana kalau soal yang ini? Apakah penyelesaiannya nanti kita akan gunakan persamaan ini? Oke, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Sekarang, karena kan saya sudah jelaskan konsep dasarnya untuk GLB sama GLBB. Berikutnya akan saya jelaskan konsep dari kecepatan rata-rata. Dan akan kita gunakan kok persamaan yang saya jelaskan barusan. Tapi kita lanjut dulu penjelasan tentang konsep gerakan konsep kecepatan rata-rata. Ini saya hapus dahulu ya.
Jadi kita kembali pada konsep kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu merupakan perpindahan total ya dibagi dengan waktu tempuh. Jadi ini adalah rumusan dari kecepatan rata-rata. Itu kecepatan rata-rata. Lantas gimana kalau ada pertanyaan lain gini di soalnya? Yang ditanyakan kecepatan sesaat. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah kecepatan sesaat ya. Sesaat, maka rumusannya akan tentu berbeda. Rumusannya akan menjadi V sama dengan limit delta T mendekati 0 itu sama dengan delta X per delta T. Jadi dia limit delta T-nya itu mendekati 0. Ini digunakan untuk misalkan soalnya ditanyakan kecepatan sesaat. Tetapi di soal ini yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Oke, kita kembali ke soal. Sekarang coba diperhatikan kembali. Yang ditanyakan kecepatan rata-rata, otomatis kita harus mencari berapakah nilai dari nilai dari delta X-nya atau perpindahan total pada gerak tersebut. Untuk menentukan ini kita dapat menentukannya menggunakan konsep GLBB dan GLB tadi. Bisa, tetapi kita misalkan dulu ini. Misalkan ini adalah X1 ya. Ini adalah X2. Ini adalah GLBB ya. Sementara ini adalah GLB. Kemudian kita akan cari satu-satu, yaitu X1 dan X2 kita cari satu-satu. Untuk X1 dahulu karena dia konsepnya adalah GLBB ya, konsepnya dia menggunakan konsep GLBB. Berarti untuk mencari jaraknya kita harus gunakan itu konsep GLBB. Kita harus cari dulu berapa nilai dari percepatannya. Percepatannya kita gunakan konsep kecepatan tadi, yang kecepatannya V sama dengan V0 plus minus A kali time. Kecepatan akhirnya berapa? 8. Kecepatan awalnya berapa? 4. Terus ini apa tandanya? Positif atau negatif? Di sini tandanya positif. Kenapa? Karena kecepatannya bertambah. Berarti dia dipercepat. Berarti sini tambah A kali T. Waktunya dari 0 sampai 4. Berarti ini 4. Berarti ini kalau saya kurangkan 8 kurang 4 hasilnya adalah 4. Ini sama dengan 4 kali A. Maka A sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Setelah kita dapatkan nilai dari A, kita akan mencari berapakah jaraknya. Nah, jaraknya itu bisa kita gunakan rumusan X ya. Yang rumus tadi itu V0 kali T plus minus setengah dari AT kuadrat. Kita akan gunakan rumusan ini. Kalau kita uraikan, kita akan dapatkan ini, kita akan dapatkan X1 sama dengan V0-nya berapa tadi? 4. Waktunya untuk X1 4. Terus di sini harus tambah ya karena dipercepat tadi. Ini setengah kali A-nya 1. Waktu tempuhnya 4 dikuadratkan. Ini berarti menjadi 4 kali 4 16 ditambah dengan setengah dari 16. Berarti ini 16 ditambah dengan 8 ya. 8 berarti hasilnya adalah 24 meter. Sekarang kita sudah dapatkan berapa nilai dari X2. Berikutnya kita akan cari X1. X1 kita bisa dapat mencarinya X1 bukan X1 ya, X2 itu menggunakan rumusan apa? Karena ini dia GLB, berarti kita bisa gunakan V kali T. V-nya berapa?
Tentu V-nya yang tetap yaitu 8. T-nya berapa? Dari 4 sampai 8 berapakah selisihnya? Waktu tempuhnya yaitu 4. Maka kita dapatkan nilai dari X2 yaitu 32 meter. Sehingga perpindahan totalnya adalah, kita tambahkan saja X1 tambah X2 itu sama dengan 24 ditambah dengan 32. Berarti kita dapatkan 56 meter. Mungkin ada yang bertanya, Kak, delta X itu kan delta X itu kan perpindahan total, berarti kan jarak akhir dikurangi dengan jarak awal, atau perpindahan akhir dikurangi perpindahan awal. Kalau kita gunakan rumusan seperti itu boleh. Jadi rumusannya sebenarnya seperti ini ya. X akhir dikurang dengan X awal, X0. X akhirnya ini yang tidak lain adalah jarak total dari 0 detik sampai 8 sekon. Berarti itu 56 dikurangi pada saat T sama dengan 0 sekon. Berarti itu pada jarak 0 meter. Belum bergerak dia. Sehingga delta X-nya memang kita dapatkan 56 meter. Sekarang kita telah dapatkan nilai dari delta X-nya. Berarti kita bisa mencari berapakah nilai dari kecepatan rata-rata. Oke, kita kembali di sini. Kita hapus dulu ini. Sekarang kita telah dapat, maka ini kita akan peroleh nilai dari kecepatan rata-ratanya berapa. Delta X-nya adalah 56 bagi delta T-nya dari 0 sampai 8, berarti 8 sekon. Kan 8 kurang 0. Ini kalau dibagi kita akan dapatkan 7,0 meter per sekon. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E. Jadi kayak gitu untuk dapatkan caranya. Mungkin ada yang bertanya, Kak, apakah untuk soal ini dalam penentuan X1 dan X2 bisa kita gunakan cara lain? Oh, bisa saja. Misalkan kita pakai luas daerah, itu bisa terjadi. Jadi kalau kita gunakan luas daerah itu jauh lebih mudah. Kita gunakan luas kurva untuk mencari X1-nya. Kita dapatkan nanti X1 itu berupa apa? Luas trapesium, ya, luas trapesium. Berarti rumusannya setengah, alasnya berapa? Alasnya adalah 4. Nah, luas trapesium itu tingginya ada 2 dijumlahkan, berarti tingginya 4 ditambah dengan 8. Ini hasilnya adalah 4 bagi 2, 2. 4 tambah 2, 12. Berarti kita peroleh hasilnya adalah 24 meter. Berikutnya juga X2. X2 itu berupa persegi. Berarti ini kita pakai luas persegi. Persegi apa? Ya, bisa dikatakan persegi panjang ya. Oke. Panjangnya berapa? Yaitu sama dengan tingginya 8. Itu panjangnya 8 ya. Panjangnya 8. Kemudian lebarnya 4. Lebarnya 4. Berarti ini hasilnya sama dengan 32 meter. Kemudian kalau untuk menentukan kecepatan rata-ratanya, ya bisa kita langsung saja. Delta X per delta T itu sama dengan jarak totalnya, ya, jarak totalnya berarti 32 ditambah dengan 24 ya, dikurang dengan jarak pada saat detik ke 0, berarti 0 dibagi dengan selang waktunya 8 kurang 0, berarti hasilnya ini kita peroleh 56 bagi dengan 8. Hasilnya sama dengan 7,00 meter per sekon.
Jadi jawabannya adalah tetap yang bagian E. Oke, jadi bisa pakai cara ini ya, enggak masalah. Tetapi saya ingatkan bahwa ini hanya berlaku kalau misalkan soal-soal grafik ya, dan yang ditanyakan itu akan berhubungan atau kita cari dahulu jarak tempuhnya. Dan pada kasus-kasus lain, soalnya misalkan soal cerita, itu tadi kita kembali konsep-konsep awal tadi. Itulah mengapa tadi saya jelaskan konsep-konsep dasar atau rumusan-rumusan pada gerak lurus, peraturan, dan GLBB. Di mana grafiknya dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Kalau ada pertanyaan mengenai soal ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi di soal bagian kedua. Di sini sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh selama 12 detik. Ya, ini kita bisa menggunakan cara yang lebih ringkas saja. Cara yang tadi ya. Bisa menggunakan cara yang tadi. Karena ditanyakan jarak berarti kita pakai luasan kurva saja. Berarti ini X1, ini X2, ini X3. Ini kalau kita tentukan jenis gerakannya, yang ini adalah GLB ya, kecepatannya tetap. Sementara X2 dan X3 ini adalah GLBB. Yang ini dia GLBB. Yang ini dia GLBB. Tetapi jenisnya berbeda. Ini dia dipercepat, sementara ini dia diperlambat. Hanya saja karena ditanyakan jarak tempuh, yang untuk lebih cepatnya kita gunakan rumusan pakai luas di bawah kurva. Berarti kita mencari X1 menggunakan setengah alas kali tinggi. Ini bentuknya segitiga siku-siku. Berarti setengah alasnya 2, tingginya adalah 10. Berarti ini kita peroleh jaraknya 10 meter ya. Kemudian X2 berupa persegi. Berarti kita pakai panjang kali lebar saja. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Kita ambil panjangnya misalkan 10. Kemudian 10 itu dari sini ya, ini yang ini. Kemudian lebarnya adalah dari 2 sampai 10, berarti itu 8 ya. Ini sama dengan, hasilnya sama dengan 80 meter. Kemudian X3-nya adalah, X3-nya itu juga segitiga siku-siku, berarti setengah dari alasnya, dari 10 ke 12 adalah 2, tingginya juga 10. Ini hasilnya coret-coret, berarti sisa 10 meter. Karena yang ditanyakan adalah jaraknya, berarti kita bisa tulis X total sama dengan X1 tambah X2 tambah X3. Ya, kita jumlahkan aja semuanya. Berarti 10 tambah 80 tambah dengan 10 sama dengan 100 meter. Pertanyaannya gini, kan tadi kayak yang X3 itu kan diperlambat, kok enggak kurang ya? Untuk menghitung jarak, kalau soalnya grafik ya, dan grafiknya bentuknya seperti ini, dijumlahkan semua kalau pakai luas kurva. Ya, pakai luas kurva. Nanti ada rumusan yang dikurang nggak? Ada, kecuali nanti grafiknya, ya, grafiknya itu ada yang sampai ke bawah sini ya. Nah, berarti nanti grafik yang ini misalkan X4 ya, X4 ini dikurang kalau untuk menghitung, tapi dikurang itu untuk menghitung perpindahan ya. Kalau jarak dijumlah semua, itu kata kuncinya. Tetapi kalau misalkan soalnya nanti dia turun seperti ini, kemudian ditanyakan perpindahan, boleh dikurang. Nah, untuk soal di grafik ini kan hanya sampai sini saja. Jadi ditanyakan perpindahan atau misalkan dia punya jarak, kalau pakai rumus luas daerah atau luas kurva, itu semua dijumlah ya. Semuanya dijumlah. Oke. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan di kolom komentar. Mau request soal atau mau tanya soal, silakan untuk dibahaskan di video-video berikutnya lagi. Kita lanjut lagi di soal yang ketiga ya. Oke, di sini ada soal diberikan sebuah benda dilepas dari ketinggian 80 meter. 2 detik setelah jatuh, benda berada pada berapa? Oke, ini masuk materi
GLBB. Ya, ini kalau di angka materinya GLBB sih. Katanya pada ketinggian 80 meter. Perhatikan pada ketinggian 80 meter. Bendanya dijatuhkan misalkan dari ketinggian 80 meter. Jadi dari atas tanah itu tingginya 80 meter. Benda mau dijatuhkan ke bawah. Dilepas. Anggapannya dilepas ini tanpa kecepatan awal ya. Tanyakan 2 detik setelah jatuh, misalkan di titik X ya. Berapakah tingginya? Nah, itu berapakah tingginya dari tanah? Oke. Ini kita bisa gunakan rumusan pada GLBB. Di soal sebelumnya kan kita sudah tuliskan bahwa X itu sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Ini kalau geraknya horizontal kita pakai X. Tapi kalau misalnya geraknya vertikal, bisa kita pakai Y atau H. Kalau kita pakai H, ini menjadi persamaannya V0 kali T. Plus minus ini tergantung. Kalau dia ke atas berarti negatif ya, kurang karena diperlambat. Tapi ini karena dia dilepas jatuh ke bawah berarti positif. Setengah. Percepatannya di sini pengaruh gravitasi. Berarti kali G kali T kuadrat. Oke. Tetapi di sini bendanya dilepas dari ketinggian tertentu. Berarti ada faktor tinggi mula-mula ya. Tinggi mula-mula. Otomatis kalau ditanyakan nanti tingginya saat dari tanah ya, saat T detik itu sama dengan tinggi mula-mula dikurang dengan rumusan yang ini. Dikurang dengan V0 kali T tambah setengah GT kuadrat. Oke. Jadi kayak gitu. Loh, kok rumusnya berubah lagi? Sebenarnya sama. Ini kita buat sendiri dari uraian soal. Kenapa harus dikurang? Karena rumus ini sebenarnya adalah jarak tempuh benda dari ketinggian 80 meter sampai di titik X tadi ya. Dia sampai di titik X ini. Jadi ini kan H, T ya. Sementara H yang ini sebenarnya yang ini. Yang kita cari. Jadi kalau kita gunakan rumusan ini kan kita sudah dapat itu. Berarti kalau kita cari dia nanti H sama dengan V0-nya tidak ada 0 ya. Kali T ditambah dengan setengah dari G-nya berapa? 10. T-nya 2 detik berarti 2 kuadrat. Ini kan sama dengan setengah dari 40. Berarti ini sama dengan 20 meter. Ditanyakan tingginya dari tanah. Berarti hasilnya itu kita peroleh HT sama dengan 80 dikurang dengan 20. Ini sama dengan 60 meter. Itu kita dapat hasilnya jawabannya E. Jadi sederhana sekali sebenarnya ya. Yang jadi pertanyaan yang gini, gimana kalau misalkan bendanya itu dilempar ya, bukan dilempar ke atas, bukan dilepas ke bawah. Rumusannya akan jadi seperti ini enggak? Beda. Kalau misalkan bendanya ya, misalkan dilempar ke atas, itu bendanya bergerak ke atas dengan kecepatan, pasti ada kecepatan awalnya ya. Ada kecepatan awalnya dan ini dia tidak sama dengan 0. Otomatis rumusan ini akan berubah. Nah, menjadi seperti apa? Nah, berarti tingginya pada saat T detik dari tanah itu sama dengan tinggi mula-mula ditambah dengan jadi tambah bukan lagi kurang V0 kali T. Tetapi karena gerakannya diperlambat berarti rumusnya jadi kurang setengah dari GT kuadrat. Karena dia diperlambat. Jadi berubah, tandanya berubah ya. Dari rumus yang pertama tadi. Itu yang harus diingat ya. Karena kalau gerakannya ke atas, dia berarti mengalami gerak GLBB diperlambat. Jadi ini bentuk
GLBB diperlambat. Oke, jadi hati-hati penggunaannya ya. Ini kan kalau misalkan dilempar dari ketinggian tertentu. Gimana kalau misalkan dilempar dari atas tanah? Berarti H0-nya 0. Karena kedudukannya acuannya kita itu dari tanah, berarti dia titiknya H0-nya 0. Jadi nggak masalah sebenarnya. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita lanjut lagi di soal yang berikutnya. Kayaknya soal terakhir nih yang kita bahas pada video kali ini. Di sini diberikan sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Ini seperti yang saya katakan tadi. Dengan kecepatan awal 40 meter per sekon setelah 5 detik. Besar kelajuannya berapa? Oke, sebelumnya kan kita sudah bahas konsep GLBB di soal bagian kedua kalau nggak salah, atau pertama tadi ya. Kita sudah pernah tuliskan kecepatan itu V0 plus minus A kali T. Kenapa kita bahas kecepatan di sini? Karena sesuai permintaan soal yang diminta adalah kecepatannya atau besar kecepatan, yaitu kelajuannya. Jadi benda ini bergerak ke atas ya, bergerak ke atas dengan kecepatan V0 40 meter per sekon. Saat T-nya 5 detik, kira-kira berapakah nilai dari kecepatannya? Oke. Karena ini gerakannya diperlambat, berarti dia harus tanda negatif ya. Kemudian di sini nilai A itu sama dengan percepatan gravitasi. Maka kita dapat peroleh bahwa kecepatannya itu sama dengan V0 negatif G kali T. V0-nya berapa? V0-nya 40 dikurang G-nya 10, waktunya 5. Ini sama dengan 40 kurang 50 berarti kita dapat negatif 10 meter per sekon. Negatif artinya arahnya berarti sudah beda, bukan lagi atas tapi sudah turun ke bawah. Yang diminta besar kelajuan. Besar kelajuan sebenarnya bukan besar kelajuan ya, maksudnya ini kalau besar ini sudah nilainya, kelajuan itu sudah nilai dari kecepatan. Ditanyakan di sini berapakah kelajuannya, berarti nilai atau besar dari kecepatannya. Berarti kalau kelajuannya harga mutlak dari kecepatannya atau nilai dari kecepatannya itu 10 meter per sekon. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Ingat dia sudah bergerak turun ya. Karena saat dia naik, saat naik ke atas, saya jelaskan sedikit konsepnya ini. Saat bendanya naik ke atas, waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu diperlukan waktu 4 sekon. Makanya saat T-nya 5 sekon, benda sudah bergerak turun. Nah, itu yang harus dimengerti. Jadi gitu konsepnya. Oke, kalau ada pertanyaan lain silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di video pembahasan latihan soal-soal UTBK 2022 di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung selalu channel saya dengan cara klik like, share, and subscribe. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.